Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Suparlin, mahasiswa PPG kategori 2 tahun 2022 dari LPTK Universitas Palangka Raya. Hari ini tanggal 13 Desember 2022 saya akan melaksanakan unit kerja di SMP Negeri Rasyei Kabupaten Teluk Bondama, Provinsi Papua Barat. Terima kasih, selamat menyaksikan. Pagi luar biasa. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sudah sarapan semua? Sudah. Semua sudah sarapan ya? Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kira-kira bisa kita berdoa siapa? Ya, Keisha, datang ke depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baiklah. Ya, itulah untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi ini. Kenapa kita mengawali dengan doa? Karena setiap aktivitas yang kita harus lakukan itu kita harus awali dengan doa. Nah, selanjutnya saya akan mengabsen. Kira-kira ada yang tidak atau tidak? Semua hadir? Semua hadir ya? Saya akan absen satu-satu ya. Kezia, Hadir Pak Guru. Juliana, Hadir Pak Guru. Cindy, Hadir Pak Guru. Farisa, Paulina, Hadir Pak Guru. Kian, Hadir Pak Guru. Marice. Marice sama tiga siapa? Ya. Lilis, Hadir Pak Guru. Sarlota, Orpa, Lesia, Ilan, Hadir Pak Guru. Rita, Hadir Pak Guru. Indah, Hadir Pak Guru. Bintang, Hadir Pak Guru. terakhir Saul. Hadir Pak Guru. Yang semua hadir ya? Semua hadir? Coba periksa di dalam laci ada kotoran itu ya. Samping-samping kalau ada sampah tolong dibuang. Tidak ada ya? Semua bersih ya? Ya. Semua bersih kan? Ya, kenapa sampai mengawali semua kegiatan ini dan berdoa terus kebersihan kelas, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Semua tahu ya. Jadi ketika ruangan bersih, maka belajar juga terasa nyaman. Ya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kalian sedikit refresh atau mungkin sedikit semangat ya. Garuda Pancasila ya. Ayo semua di hadapan semua berdiri. Pancasila, maju, maju, ayo maju, maju. Mengingatkan kembali kita materi minggu yang lalu, kira-kira masih ingat atau tidak materi yang kita ajarkan minggu yang lalu? Yang tahu siapa? Angkat tangan. Ya, silakan. Perantau perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya, beri aplaus dulu sama teman. Minggu yang lalu adalah perantau perumusan dan pengesahan Undang-Undang tahun 1945 ya. Itu materi
materi kita minggu yang lalu, ya, itu tentang masalah peran tokoh, tentang perumusan Undang-Undang tahun 1945. Dari undang-undang itu dirumuskan dulu, selesai perumusan baru disahkan. Jadi seperti yang saya katakan minggu yang lalu bahwa semua aturan itu dibuat harus disahkan baru bisa dijalankan, ya kan? Nah, tidak mungkin hari ini kau bikin aturan, selesai bikin aturannya tanpa PK, langsung kalian jalankan. Itu kan tidak masuk akal. Dan contoh kecilnya begini, kalian buat kesepakatan di ruangan, sudah rapat dengan teman-teman di kesepakatan. Setelah kalian buat kesepakatan, pasti di situ tim atau panitia itu mengesahkan. Cara mengesahkan itu adalah kesepakatan, menyepakati semua aturan ini kira-kira dijalankan kapan. Itulah maksud dan tujuan perumusan dan pengesahan undang-undang itu sendiri. Ya, bisa dipahami? Bisa. Nah, itu cuma sekedar untuk mengingatkan materi minggu yang lalu. Nah, selanjutnya Pak Guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, peserta didik bersyukur atas keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Terus yang kedua, peserta didik menghargai keberagaman norma suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kalian saling menghargai antara beragama suku, bukan berarti dia mungkin agama Kristen, dia agama Islam, dia agama Buddha, terus kalian tidak mau berteman. Tidak, semua harus bersatu. Yang menyatukan kita apa? Yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Itulah simbol dari Indonesia, ya. Terus yang kedua tentang sosial, kalian memiliki keberagaman kuat untuk mempelajari keberagaman suku, agama, ras, antara golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Terus kalian memiliki sikap tidak membedakan teman atau membeda suku, agama, dan ras. Jadi kalian tidak harus saling membedakan seperti yang saya bilang tadi, ya. Kalian tidak bisa saling membedakan. Kita di Indonesia ini hidup di republik ini semua di mata negara itu sama, tidak ada yang beda. Jadi sama halnya kalian sekolah di SMP Negeri di sini. Kalian sekolah di sini tidak ada guru saling berat sebelah. Semua sama. Kalian sekolah di sekolah ini, Pak Guru menyikapi kalian dengan sama, tidak saling membeda-bedakan. Misalkan mungkin karena dia Keisha mungkin dia pintar, Keisha mungkin dia anaknya kepala sekolah, bukan berarti kita harus dukung dia terus karena dia anaknya kepala sekolah, tidak. Semua di sini sama. Mau dia anaknya kepala sekolah kah, mau dia anaknya gubernur, mau dia anaknya bupati, mau dia anaknya dewan atau anaknya pejabat siapapun. Kalau dia sekolah di Simirasiai, berarti semua adalah warga masyarakat SMP Rasiai. Seperti itu, dia tidak saling membedakan. Selain sudah pulang di rumah bahwa dia hanya bupati. Tapi kalau di lingkungan sekolah itu semua sama. Itulah tujuan kita hari ini belajar, ya. Jadi setelah pengetahuan, setelah proses pembelajaran, peserta didik dapat mendiskusikan faktor keberagaman masyarakat Indonesia dengan baik dan benar. Setelah proses pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia dengan baik dan benar. Keterampilannya yaitu peserta didik menyusun laporan. Cara A, keberagaman suku atau ras dan golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima yaitu peserta didik menyajikan laporan hasil tentang keberagaman suku atau ras dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan benar. Yang intinya hari ini kita akan belajar tentang masalah keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ya, selanjutnya Pak Guru akan membagi kalian kelompok, ya. Saya akan membagi kalian dalam 4 kelompok. Dan ini kelompok, kira-kira kasih nama kelompok apa ini? Kira-kira menurut kalian kasih nama kelompok apa? Tentang menyangkut kita punya materi hari ini. Materi hari ini apa? Keberagaman suku, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika, ya. Jadi kira-kira nama kelompoknya apa kira-kira?
Coba kalian berpikir. Jangan kita kasih nama angka 1, 2, 3, 4. Mungkin ada nama-nama lain yang mau kelompoknya apa tidak? Mungkin kelompok budaya, di sana kelompok suku, Budaya. di sana kelompok agama, di sana di sini kelompok ras. Bisa? Bisa. Ah, berarti di sini kelompok. Budaya. Nah, di sini kelompok suku. Di sini kelompok Ras. agama. Di sini kelompok ras. Ya. Jadi ingat loh ya. Jadi sebentar sudah perlu disebut nama kelompok apa? Tidak usah. Tidak ingat kalian punya nama kelompok. Ini kelompok budaya, kelompok suku, kelompok agama dan kelompok ras. Ya. Jadi ingat nama kelompoknya. Ingat nama kelompoknya ya. Nah, dengar. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, di sini saya akan mengajak anak-anak sekalian untuk kita mengamati sebuah gambar atau video. Jadi di sini saya akan putarkan video pembelajaran. Sebentar kalian amati video itu. Kalau ada yang ini, yang mau dipertanyakan sebentar kalian tulis catat, ya toh, dicatat. Baru kalian kumpul semua bikin sebuah sebuah tugas untuk kalian presentasikan nanti ke depan, ya. Dan sebelum itu saya akan putarkan video dulu. Harap semua tenang ya. Saya akan putarkan video tentang materi kita pada pagi hari ini. Ya, dengarkan. Assalamualaikum. Kan mengingatkan teman. Keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Sebelumnya, kami ucapkan selamat kepada para siswa karena sekarang kalian telah memasuki semester 2. Artinya kalian telah menyelesaikan semester 1 dengan baik. Baik, dan untuk hari ini baca sendiri. Kemudian untuk hari ini diharapkan setelah mengikuti dan menganalisis ya. Baik, mari kita langsung saja ke materi. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama, faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat. Secara umum, keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia yang strategis yaitu di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, mengakibatkan wilayah kita menjadi jalur perdagangan internasional. Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang, namun juga pengaruh kebudayaan mereka terhadap budaya Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan kemajemukan ras, agama, dan bahasa. Itulah yang pertama, faktor mengapa Indonesia, negara kita ini memiliki keberagaman masyarakat. Kemudian yang kedua, kondisi negara kepulauan. Keadaan Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Keadaan ini menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau yang berbeda-beda. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, serta peranan laki-laki dan perempuan. Nah, adanya berbagai pulau yang berbeda-beda ini juga mengakibatkan terjadinya keberagaman masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, adanya perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda
di sekitarnya. Masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat pegunungan, seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan. Artinya, kondisi alam yang berbeda di antara wilayah Indonesia juga mempengaruhi adanya keberagaman masyarakat. Dan yang keempat, faktor yang keempat adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain, meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit. Sebaliknya, sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Sehingga bisa kalian ketahui ada sebagian masyarakat yang telah maju dengan perkembangan teknologinya, namun juga ada yang masih tertinggal. Hal ini karena dipengaruhi adanya perbedaan transportasi dan komunikasi. Kemudian yang kelima adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru, baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat, membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain, seperti masyarakat di perkotaan. Namun ada juga sebagian masyarakat tetap bertahan pada budaya sendiri. Hal ini tentu akan mengakibatkan keberagaman masyarakat di Indonesia. Inilah 5 faktor yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, apa saja keberagaman itu? Kalau kita lihat di Indonesia, ada keberagaman suku, ada keberagaman agama, ada keberagaman ras, dan ada keberagaman antar golongan. Nah, paling tidak ada 4 keberagaman yang ada di Indonesia. Namun, kalau kita telisik lebih jauh, tentu banyak lagi perbedaan atau keberagaman yang ada. Nah, mengapa kok ada keberagaman? Karena tadi ya, faktornya sudah kita bahas. Nah, untuk pertemuan kali ini, Nah, itulah video. Sudah kalian amati ya. Jadi itulah video pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, selanjutnya saya akan memberikan NKPD, penambah kerja, ya. Penambah kerja saya akan memberikan NKPD. Saya akan bagikan NKPD. Jadi kalian akan susun soal sesuai yang tadi kita amati di videonya ya. Nah, soalnya nanti sebentar kalian akan buat NKPD-nya. Oke, saya akan ya. Udah semua ya? Sudah semua? Siap? Nah, sudah semua? Sudah dapat dari KPD semua kan? Ya. Sekarang kalian akan susun pertanyaan, ya. Kalian akan menyusun pertanyaan sesuai materi tadi yang saya paparkan. Kalau kalian cari di modul yang ada di depan situ, cari di modul situ. Jawabannya, soal dan jawab sendiri, ya. Silakan jawab. Saya kasih waktu 20 menit ya.
Saya kasih waktu 20 atau 30 menit ya. Saya kasih waktu 20 atau 30 menit. Kalian akan jawab. Mulai dari sekarang. Ayo, silakan jawab. Cari. Ya, semua saya harap tenang ya. Tenang, tidak ada suara. Jangan sampai teman-teman lagi terganggu. Mulai. Ya, waktu 20 atau 30 menit ya. Ya, semua fokus, semua fokus. Harus kerja kelompok, kerja bersama. Kerja sama-sama ya. Namanya tugas kelompok berarti kerja semua bersama. Tidak boleh sendiri-sendiri. Ya. Ya, saya bilang, nggak boleh. Ngerti? Ya. Oke. Sudah. Ya toh? Bisa kan? Ya. Oke. Bisa kan? Bisa ya? Waktu 20 menit. Dari sarapan semua bisa belajar baik, kerja dengan baik.
Semua aman ya? Waktu kurang 10 menit lagi. 10 menit lagi selesai, ya. 10 menit lagi dari sekarang. Ya, itulah video. Ya. Ya, diperhatikan memang di tempat kalau sebentar presentasi nanti ada teman. Ya, karena semua sudah, saya akan mengajak anak sekarang untuk kita mempresentasikan hasil yang kalian buat. Ya, bisa. Nah, sebelum kita mempresentasikan hasilnya, Pak Guru akan memaparkan tentang tata tertib. Tata tertib tentang tentang presentasi nanti kan jadi punya aturan, ya. Saat presentasi kita punya aturan. Jadi masing-masing kelompok itu punya moderator, ya. Terus saya membacakan soalnya yang akan buat siapa, terus nanti yang menjawab ketika ada pertanyaan dari kelompok lain, ya. Nah, tata tertib yang pertama kalian, tata tertib yang pertama yaitu setiap peserta didik saling menghormati pendapat orang lain. Jadi kalian saling menghormati, saling dia mau salah atau mau benarkah kita harus hargai, ya. Bisa. Terus yang kedua, menyampaikan pertanyaan atau pendapat seizin dari guru, dari Pak Guru. Dan ketika saya sudah mempersilakan untuk menjawab atau memberikan arahan, baru kalian bisa berbicara. Bisa? Bisa ya? Terus yang ketiga, menyampaikan pertanyaan atau pendapat kita dipersilakan oleh guru. Terus keempat, menggunakan bahasa yang sopan, ya. Jadi menggunakan bahasa yang sopan saat menyampaikan pertanyaan atau pendapat. Jadi ketika kalian bertanya atau memberikan pendapat, kalian harus memakai bahasa yang sopan, ya. Jangan pakai bahasa yang kalian biasa pakai sehari-hari. Itu punya aturan dalam presentasi, ya. Aturan dalam pemaparan materi atau soal yang kalian buat. Terus yang terakhir, berbicara secara bergantian dan tidak memotong dalam bicara orang lain. Jadi, ya, ketika kalian berbicara, teman berbicara, jangan memotong. Tunggu teman selesai bicara, baru kalian juga bicara. Bisa ya? Jadi yang sudah sajikan tentang masalah moderator, penyajiannya seperti apa tentunya. Jadi sekarang saya kasih waktu, saya kasih kesempatan untuk kelompok. Kira-kira kelompok yang mana yang bisa tampil ke depan? Angkat tangan. Kelompok budaya, ya. Kelompok budaya silakan tampil ke depan. Beri aplaus untuk teman-temannya. Kamu di sini saja ya. Ya. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami, kelompok budaya
Jadi yang lain perhatikan ya. Sebentar tanya jawab. Masih diskusikan. Soal yang nomor 1. Semua sudah ya? Iya, Pak. Ya, bila dulu untuk kelompok kelas. Ya, silakan. Ya, itulah hasil tugas kalian pada pagi hari ini. Kalian sudah sangat luar biasa ya. Artinya kalian sudah sangat luar biasa, sudah memiliki tugas kalian dengan baik ya. Nah, selanjutnya materi yang kalian dapatkan tadi, di sini saya mau bertanya sama kalian. Kira-kira dari awal materi video pembelajaran sampai kalian bikin soal untuk presentasi, kira-kira kesimpulan dari materi semua itu apa? Siapa bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Sikap dan perilaku toleransi terhadap keberagaman masyarakat merupakan kunci untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan serta mencegah proses perpecahan masyarakat bangsa dan negara Indonesia. Ya, itulah kesimpulan dari materi tadi ya. Intinya berbicara tentang masalah agama dan ras, keberagamannya. Intinya kita semua Indonesia harus saling menghargai. Kita harus saling menghargai keberagaman suku bangsa lain. Contohnya begini, di Papua atau di Teluk Benua ini kan tidak semua warga di Benua di sini masyarakat asli Benua, ya kan? Ada yang dari Biak, gitu. Ada yang dari Manokwari, ada yang dari Suri, ada dari Japura, ada yang dari Buton, Makassar, segala macam suku dan budaya yang ada di tanah Benua ini. Jadi kira-kira untuk kita menyikapi hal itu seperti apa kira-kira teman-teman kita? Contohnya begini teman-teman ya, di sekolah, di dalam kelas saja. Di dalam kelas itu tidak akan mungkin semua orang rasis. Iya toh? Tidak mungkin semua orang Isei. Tidak mungkin orang Rajegori. Pasti ada dari Tandia dan dari KB. Iya toh? Ya pastinya orang satu berapa kampung ini tidak akan mungkin mereka saling mengenal. Kalaupun baku kenal tidak mungkin baku teguh dengan baik. Nah, bagaimana caranya kalian bisa berkumpul bersama di dalam sekolah itu atau di dalam ruangan itu sendiri supaya kalian bisa hidup damai? Kuncinya pertama adalah kita harus saling menghargai. Ya, kita harus saling menghargai pendapat budaya orang lain, suku orang lain. Jangan kau lihat mungkin budayanya seperti ini, wah budayanya jelek sekali, masa begitu kita lain harus. Nah, tidak bisa, karena mereka masing-masing daerah itu atau masing-masing kampung itu punya tradisi sendiri, punya budaya sendiri. Iya toh? Misalkan begini, bahasa Bernama dengan bahasa Naikele pasti ada perbedaan. Iya toh? Bahasa daerahnya. Tidak mungkin sama kan? Iya. Itulah yang membedakan antara di sini dengan di Naikele. Tapi kalian harus ingat yang menyatukan kita itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi walaupun agama kita adalah satu. Bukan berarti saya kulitnya hitam, kalian kulitnya putih, rambut saya keriting, dia lurus, terus kita beda. Tidak ada perbedaan. Di mata negara tidak ada yang membedakan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau kalian masuk, contohnya kalau kalian masuk dalam lingkungan sekolah, berarti kalian itu semua sama. Tidak ada perbedaan. Kemudian di Keisha mungkin tidak ada di kepala sekolah, Saul juga ada di kepala sekolah, tidak ada perbedaan. Semua sama. Nah, itulah kesimpulan sebetulnya dari materi kita ya tadi. Terus saya akan mau tanya, kita akan ada refleksi terakhir ya. Kira-kira apa manfaat yang diperoleh dari pembelajaran materi yang kita ajarkan tadi? Kira-kira manfaatnya apa? Manfaatnya apa kira-kira tentang pelajaran tadi? Dapatkan pembelajaran yang baru. Nah,
atau sedikit apa namanya untuk penutup ya.